istri yang tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah hammiluni pesantren, Pak? hammiluni Ini aku mau sungguh nanya. qala qad khasyitu ala nafsi, Terima kasih, Bapak. aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita jumpa lagi nih di live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan pemirsa, acara ini juga direlay oleh anggota RTVC. Pertama Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Gema FM Bontang, berikutnya Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi, lantas Radio Tuah FM Riau, berikutnya Radio Madinah Cauruban, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, lantas kemudian Radio Dai Tengaran, Radio Sago FM Sumatera Barat, dan lantas Radio Albina AM Bekasi. Itulah radio-radio yang merelay langsung acara ini. Dan pendengar radio, bagi yang ingin menelpon ke Fatwa TV menanyakan permasalahannya, bisa di 021 212 32 333. Bagi pemirsa televisi tentunya sudah tertera di layar ya. Baiklah, kita mulai acaranya dan kita sapa dulu ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zunah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Indonesia harus sehat ya Ustaz? Harus. Harus sehat, alhamdulillah. Ya, mengenai sehat-sehat Ustaz, ini kita mohon Ustaz, kami diberi nasihat Ustaz beberapa waktu yang lalu, ulama besar kita ini ada yang sudah Allah panggil. Nah, buat kita di sini dan beberapa kaum muslimin yang di Jakarta, di Indonesia gitu, pasti ada beberapa yang ada kedekatan khusus. Mohon nasihatnya agar kami bisa kuat dalam melalui ini gitu loh. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya, para pemirsa ya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang demikianlah sunnatullah. Nabi SAW bersabda ketika bertemu, Nabi SAW pernah bertemu dengan Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, dia Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silahkan kau cintai siapapun, tapi ingat, suatu saat engkau akan berpisah dengannya. Dan silahkan engkau hidup sesukamu, tapi ingat, suatu saat engkau akan mati. Dari pesan atau pesan dari Jibril ini kita akhirnya menyadari bahwasanya dunia itu memang tempat suka dan duka, tempat berpisah, tempat bertemu dan berpisah. Apapun yang kita cintai di dunia ini tidak akan bisa selamanya. Kita akan mendapatkan manfaat darinya. Ada batasan-batasan di mana ketika kita sudah mencapai batasan itu, kita akan berpisah. Terkait dengan meninggalnya seorang alim, memang tidak diragukan bahwa meninggalnya seorang alim atas takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan kehilangan bagi umat. Akan tetapi sebagaimana umat Islam telah ditinggal oleh nabinya, dan ini adalah musibah yang paling besar, maka dengan mengingat bahwa kita telah ditinggal oleh manusia terbaik, oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah umat tetap eksis, maka janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan ini. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga oleh At-Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, idza usiba ahadukum bi musibatin falyatadzakkar musibatahu bi. Ya, apabila seseorang di antara kalian
ditimpa suatu musibah, maksudnya ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, orang yang dia banyak mendapatkan faedah ilmu darinya, maka hendaklah dia mengingat musibah dia ketika aku tinggal mati. Karena memang musibah terbesar umat kita, umat Islam adalah ketika ditinggal mati oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Beliau teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin." Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanyalah satu dari sekian rasul yang pernah Allah kirim, yang pernah Allah utus. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebelumnya banyak rasul datang silih berganti, datang dan pergi. Afa imma ta'aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah ketika dia akhirnya mati atau terbunuh, kalian wahai umatnya akan berbalik murtad sepeninggalnya? Kalaupun itu yang kalian pilih, wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'an. Kalau kalian memilih, wal iyadzu billah, naudzubillah ya, mudah-mudahan ini enggak terjadi, tapi seandainya pun kalian wahai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepeninggalnya memilih untuk murtad, itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Sedikit pun Allah enggak dirugikan dengan murtadnya orang murtad. Dan memang terjadi kan sepeninggal Rasulullah banyak orang-orang di sekitaran Jazirah Arab yang murtad. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk memenangkan agamanya. Wala yansurannallahu may yansuruh. Allah berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad. Kami pasti akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia dan nanti ketika para saksi menyampaikan kesaksiannya di akhirat. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Tapi mereka yang konsisten tetap dengan keimanannya, Allah akan berikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi inilah salah satu pelajaran yang mestinya kita menjadi semakin rajin ya dalam menuntut ilmu dari para ulama kita yang masih hidup ya. Selagi mereka masih hidup, jangan sia-siakan. Karena kehilangan seorang alim ini gak seperti kehilangan orang biasa. Belum tentu 10 tahun sekali muncul seorang alim, belum tentu. Oleh karena itu, kehadiran mereka hendaklah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian pula yang sudah meninggal dari mereka, walillahil hamd, Allah Subhanahu wa taala memberikan, masih mencatat jejak mereka dengan ilmu-ilmu yang mereka tinggalkan, baik yang tertulis maupun yang terekam oleh kamera atau yang terekam oleh suaranya. Ini semua adalah ilmu yang masih bisa kita nikmati. Jadi mungkin begitu Mas Pongki ya. Kita nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Kita harus tetap eksis. Insya Allah kita harus tetap optimis bahwa Allah pasti akan menolong setiap orang yang berjuang dan berada di atas jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, jazakallah khair. Baiklah, kita bisa mulai dari pertanyaan pertama ini dari Hanif Ustaz, Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, ini mau bertanya, bagaimana kita mengisi hari-hari iddah? Apakah boleh memelihara bunga di rumah? Dan bagaimana seberapa jauh batasan untuk tidak keluar rumahnya itu? Mohon nasihatnya. Taib, terkait dengan masalah iddah ya,
sebetulnya tidak ada larangan untuk tidak ada larangan untuk keluar rumah secara mutlak. Artinya ketika si wanita ini ada keperluan yang tidak bisa dia selesaikan di rumah, dia harus keluar. Sebagai contoh mungkin membeli kebutuhan sehari-harinya. Mungkin saja wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ini, atau ya atau yang sedang, ya biasanya ditinggal mati oleh suaminya ya. Yang agak panjang iddahnya itu kan yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari, bahkan kalau dalam keadaan hamil bisa lebih lama lagi sampai dia melahirkan. Dan kalaulah dia ini belum punya anak misalnya, berarti kan dia sendirian di rumah. Tentunya nggak mungkin harus di rumah terus, total tidak boleh keluar. Kalau dia mau makan bagaimana? Dia boleh keluar, tapi usahakan keluarnya di siang hari saja. Ya, malam hendaknya dia menginap di rumah saat suaminya masih ada di mana tinggalnya, jadi tetap tinggal di situ. Kemudian safar yang nggak boleh, safar tidak boleh. Ya, dia tetap tinggal di tempat itu, kecuali kalau memang ada kondisi yang kurang aman ketika dia hanya tinggal sendirian dalam rumah itu, karena kebetulan mungkin ya dia ditinggal mati dalam keadaan hamil, belum punya anak, saudara-saudaranya jauh, dan di lingkungan itu kurang aman. Kalau seorang perempuan sendirian, maka dia boleh beralih ke rumah temannya misalnya yang perempuan, iddah bareng dengan orang tersebut. Dan ini pernah terjadi, dialami oleh salah seorang sahabiyah, saya agak lupa nama sahabatnya itu. Dia kebetulan rumahnya itu sering dilewatin oleh laki-laki, sehingga tidak leluasa bagi yang sedang iddah ini untuk menggunakan pakaian sehari-harinya di dalam rumah, karena akan khawatir tersingkap auratnya. Maka Nabi SAW memerintahkan wanita ini untuk pindah ke rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini sahabat yang tunanetra, jadi tidak akan kelihatan apapun, walaupun dia ganti baju nggak kelihatan sama sekali karena sahabatnya itu tunanetra. Jadi intinya dalam kondisi yang si wanita tidak merasa aman kalau tinggal sendirian, dia boleh bertandang ke rumah temannya untuk supaya tidak sumpek ya, tidak stres, atau dia pindah ketika dirasa tidak aman, atau dia keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-harinya, atau dia sakit misalnya, dia perlu berobat, tidak apa-apa, dia berobat keluar boleh. Intinya kalau malam usahakan tidak keluar ya. Kemudian amalan yang boleh dilakukan selain itu ya zikir, doa, tilawatul Quran, sholat kalau sedang tidak haid. Amalan pada umumnya, dia hendaknya menjauhi perhiasan dan wangi-wangian. Tidak boleh berhias, tidak boleh menggunakan wangi-wangian selama masa iddah. Pakaian, tidak ada pakaian khusus yang harus dikenakan selama masa iddah. Pakaian seperti biasa. Yang penting tidak menggunakan perhiasan, tidak menggunakan celak matanya atau wangi-wangian atau ya biar perhiasan lah secara umum lah ya, perhiasan secara umum, baik itu anting, gelang, cincin dan semisalnya. Nah, dan juga tidak boleh menerima lamaran selama dia masih iddah. Kalau ada yang melamar secara terang-terangan itu nggak boleh ya. Kalau nggak boleh ada akad nikah, jelas lah ya, nggak boleh ya, masih iddah kok. Tapi kalau mau mengutarakan ketertarikan si laki-laki kepada wanita yang masih iddah, boleh dengan sindiran, tidak boleh terus terang melamar. Contohnya misalnya laki-laki ini tertarik untuk menikahi janda tersebut, tapi si janda masih dalam masa iddah, maka dia boleh mengatakan begini, saya tertarik kepadamu, gitu aja. Jangan kamu saya lamar ya nanti, nggak boleh kalau terus terang. Seperti itu. Boleh lewat sendiri atau melalui perantara gitu ya Ustaz ya? Iya, boleh. Melalui keluarganya boleh.
orang tuanya seperti itu ya. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan dari Dika Ferawati di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memutuskan silaturahim kepada kita, meski kita tidak tahu apa salah kita? Dan berdosakah jika kita menjauhi orang yang apabila berbicara selalu berkata kasar, bahkan dengan kalimat-kalimat yang sama sekali tidak enak didengar, emosional, sehingga menyebabkan kita sakit hati, lalu menyebabkan kita enggan untuk berbicara dengannya, dan beliau pun tidak sama sekali menegur kita untuk sekedar meminta maaf. Mohon nasihatnya untuk situasi yang saya alami. Barakallahu fiik. Taib. Ini perlu difahami dulu ya, kalau istilahnya memutuskan hubungan silaturahim berarti memang ada kekerabatan di antara mereka. Ya. Saya khawatir istilah silaturahmi ini dipakai secara meluas. Ayo saya mau silaturahmi ke Pak Ustadz, padahal bukan siapa-siapa. Tamu aja, dia teman aja kepengen berkunjung. Ini bukan silaturahmi namanya, ini namanya ziarah. Secara istilahnya ziarah. Ya, berkunjung. Jadi perlu kita pahami dulu kalau antara kita dengan orang tersebut ada hubungan kekerabatan. Entah dia sepupu kita, atau paman, atau keponakan, atau bibi, atau ya sepupu itu kan anaknya paman ya, saudara sepersusuan, saudara kandung, saudara sebapa, saudara seibu, cucu, atau kakeknya dia. Pokoknya ini ada kekerabatan, ada hubungan rahim. Hubungan rahim ya. Nah, salah satu dari kerabat kita ini berbuat yang tidak baik kepada kita. Gitu ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau nggak salah dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yatajahaluna anni." Wahai Rasulullah, saya ini punya kerabat. Ya. Saya berusaha menyambung hubungan kekerabatan, mereka yang mutus. Saya berusaha berbuat baik kepada mereka, saya melakukan kebaikan kepada mereka, mereka malah jahat sama saya. Gitu. Saya sabar-sabarin mereka, saya nggak marah sama mereka, mereka masa bodoh sama saya. Coba, saya bagaimana ya Rasulullah? Serba salah. Saya suruh bagaimana sekarang? Apa kata Nabi? In kunta kama taqul faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Nabi memberikan opsi yang terbaik untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Kalau memang engkau seperti yang kau ceritakan tadi, engkau nyambung, engkau berbuat baik, engkau bersabar, walaupun mereka membalas dengan sebaiknya, maka seakan-akan engkau menaburkan abu panas di muka mereka. Dan engkau akan senantiasa ditolong oleh Allah dalam menghadapi mereka selagi engkau tetap mempertahankan sikapmu tadi. Ini yang ideal. Ya, itu kiasan ya. Faka'annama tusiffuhumul mal, itu nanti kita bisa lihat bagaimana para ulama menafsirkan kata-kata itu. Intinya di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar bersabar dan tetap mempertahankan hubungan yang baik ini. Ya. Ya. Faka'annama tusiffahumul mal itu artinya ay tut'imuhum al-mul hadza ar-ramad al-har, ya seakan-akan engkau memberi makan mereka abu yang panas ya, apa ya, saya belum dapat penjelasan yang gamblang ya terkait hadis ini. Ala kulli hal, intinya di sini ada anjuran dari Nabi SAW kalau berkaitan dengan kerabat, kita memilih yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tapi ini tidak wajib. Sekali lagi, ini tidak wajib. Ini adalah
cara yang ideal, cara yang lebih baik. Telah indah. Boleh nggak seseorang menyikapi orang yang jahat kepada dia dengan sikap yang sesuai? Jawabannya boleh. Terutama ketika kedekatan dia dengan mereka ini akan mempengaruhi akidah dia misalnya. Contohnya begini, kerabat yang jahat ini kalau dikunjungi dia justru menampakkan perbuatan mungkar. Tapi kalau dijauhi, kita malah nyaman. Dia tidak mencaci maki atau dia tidak melakukan perbuatan mungkar di depan kita. Nah, ini berarti menjauhi dia lebih menjaga menjaga hati kita. Karena kalau kita disuruh mendekat, sementara dia itu melakukan hal-hal yang secara syar'i orang seperti ini harusnya dijauhi, bukan dideketin, ya. Maka akan bertabrakan di sini antara maslahat nyambung silaturahmi dengan madharat atau dengan kerugian seseorang berdekatan dengan pelaku kemungkaran. Padahal dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia larang, tambah dia semakin menjadi-jadi. Jadi harus dilihat dulu sejauh mana kejahatan yang dilakukan oleh orang ini. Kalau yang bersangkutan masih bisa bersabar, tidak semakin terpancing emosinya manakala dia berusaha untuk mendekati, maka bersabar lebih baik. Atau bisa dengan cara lain, tidak harus datang ke orang tersebut, tapi dengan memberikan bantuan. Dan ini sesuai dengan firman Allah, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejahatan orang lain itu dengan cara yang lebih baik. Ini yang paling afdol ya. Kalau dia mampu seperti ini, maka dia pilih cara itu. Karena itu akan menjadikan orang yang tadinya bermusuhan akan berubah menjadi sahabat setia. Sahabat setia. Ya, insya Allah. Seperti baiklah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga Ibu Dika ini bisa kuat menjalaninya. Baiklah, ini ada telepon masuk Ustaz, kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu siapa di mana? Dari Ummu Aryo di Pekanbaru. Ummu Aryo di Pekanbaru. Silakan Ummu Aryo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ini ada titipan pertanyaan dari member grup WA di Rosa Islamiyah. Yang pertama, itu bagaimana caranya suami ini sudah memerintahkan istrinya untuk memakai jilbab, tetapi istrinya nggak mau atau ngeyel gitu, Ustaz. Jadi apa yang harus dilakukan oleh suami gitu, Ustaz? Apakah harus diceraikan atau gimana gitu? Terus yang kedua, Anda mempunyai penyelenggaraan akikah. Terus kami membuat promo. Itu di Jumat pertama itu bisa dicicil akikahnya, Ustadz. Misalnya dia bayar separuh di Jumat pertama, di Jumat berikutnya dia bayar separuh. Itu bolehkah, Ustadz? Akikah ya. Jadi ya, berarti dipinjemin dulu, nanti bayarnya nyicil, gitu ya? Bolehkah? Itu, ya. Oke, itu aja ya, Ustaz. Baiklah, cukup Ibu ya. Ya, wa iyyakum Ibu Aryo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait dengan menjatuhkan talak, bolehkah suami menjatuhkan talak kepada istri yang tidak mau menggunakan hijab? Ya. Tentunya memang hukum perceraian sendiri itu sebagaimana hukum pernikahan bisa berubah-ubah. Ada 5 kemungkinan. Sebagaimana pernikahan itu sendiri hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Maka menjatuhkan perceraian juga bisa wajib, bisa sunnah, bisa boleh-boleh aja, bisa makruh, bisa haram juga. Tergantung alasannya di sini. Pertama,
harusnya seorang wanita itu menyadari bahwa berhijab itu kewajiban dia. Baik dia punya suami, nggak punya suami sama aja. Dia diperintah oleh suami maupun tidak diperintah oleh suami itu wajib, seperti sholat. Ya, sholat wajib nggak? Wajib. Wajib. Puasa Ramadan wajib nggak? Wajib. Wajib. Allah memerintahkan juga wanita ini, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ini perintah untuk istri-istri Nabi, untuk putri-putri beliau dan wanitanya orang-orang beriman, entah itu putrinya atau istrinya orang beriman. Pokoknya wanita di bawah pengawasan laki muslim, laki mukmin, semuanya terkena perintah ini untuk memanjangkan jilbab mereka. Dan jilbab itu sendiri adalah baju kurung yang menutupi dari ujung rambut sampai sampai bawah ya. Nah, artinya diperintahkan atau nggak diperintahkan, hukumnya tetap wajib. Wajib. Nah, oleh karena itu kalau memang hal ini tidak bisa dipaksakan oleh suaminya, ya, lantas karena si wanita ini menyia-nyiakan perintah Allah dan suami nggak bisa maksa dia, iya, maka diperbolehkan si suami menjatuhkan talak. Ya, dia boleh menceraikan istrinya. Nah, tidak wajib juga tidak tidak menjadi haram juga dia menceraikan istrinya, tapi nggak wajib juga dia ceraikan. Karena tidak berhijab itu tidak menjadikan si wanita ini keluar dari Islam. Itu maksiat, seperti maksiat-maksiat yang lain. Ya, seperti maksiat-maksiat yang lain, perempuan yang maksiatnya tidak sampai ke tingkat naudzubillah kufur akbar atau syirik akbar, maka dia masih terikat, masih sah untuk diperistri oleh laki-laki muslim. Tapi kalau sampai misalnya ini ya, dia sudah dijelaskan, Bu atau Dek, berhijab itu wajib, itu perintah Allah. Ini loh ayatnya udah jelas. Dia bilang, saya tidak mau terima aturan ini. Ini bahaya. Ini berarti penolakan terhadap aturan Allah, pengingkaran terhadap ayat Al-Quran. Iya. Ini bisa memurtadkan si istri, na'udzubillah. Nauzubillah. Kalau sampai dia bersikukuh, sudah dijelaskan, loh kalau engkau menolak perintah ini, menolak itu artinya tidak mau menerima. Ada kalanya orang tidak mengamalkan, tapi dia nggak mengingkari perintah itu. Yeah. Ada kalanya juga orang itu tidak mengamalkan karena dia tidak mengakui kalau itu sebagai perintah. Ada dua kemungkinan kan di sini. Tidak mau mengamalkan tapi dia sadar, saya ini masih belum bisa berjilbab. Saya tahu itu perintah agama, saya tahu itu wajib, cuman saya masih gimana ya, canggung sama teman-teman, panas, sumuk dan lain-lain. Nah, tapi dia tidak mengingkari kalau ini adalah perintah agama, maka dia masih muslimah, nggak wajib diceraikan oleh suaminya. Mau diceraikan boleh, tapi kalau dia sudah mengingkari, menolak aturan ini, tidak mau menerima, maka ini masuk pada orang yang na'udzubillah murtad. Kalau sudah seperti ini, dia tetap bersikukuh tidak mau mengakui aturan ini sebagai aturan Islam, wajib diceraikan ketika itu. Karena sejatinya na'udzubillah istrinya murtad. Seorang wanita yang sudah keluar dari Islam tidak sah lagi untuk tetap diperistri oleh laki-laki yang masih muslim. Paham ya Mas Ponggi ya? Paham Ustaz, paham. Ya. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak sampai seperti itu. Iya, mudah-mudahan. Mengerikan juga. Ini mengerikan juga. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon lagi, sudah ditunggu dari tadi. Oh iya Ustaz, akikahnya bagaimana Ustaz? Bisnis akikah tadi? Kalau memang itu pinjaman sifatnya, karena arisan itu kan sebetulnya kan orang ngumpulin, nih kamu pakai dulu, nanti kamu bayar lagi, nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah, yang penting nggak ada
nggak ada tambahan apa-apa ya. Tidak ada Minjeminnya tambahan berapa apa-apa. dikembalikan segitu. Mau dikembalikan sekaligus, 2 kali cicilan, 3 kali, 10 kali terserah, nggak ada masalah. Jangan ada tambahan dan disepakati tambahannya ya Ustaz. Iya. Baiklah, Masya Allah. Baiklah Ustaz, kita sapa dulu ini penelpon yang dari tadi menanti. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa di mana? Ibu Ida dari Palembang. Masya Allah, Ibu Ida. Apa kabar Ibu Ida? Terima kasih teleponnya. Ada yang mau ditanyakan Ibu Ida? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini begini Pak Ustaz. Ini kan suami saya ini sudah meninggal ya Pak Ustaz. Ini saya mau tanyakan, ini kan ibu saya ini kan punya utang pada suami saya Pak Ustaz. Nah, jadi kalau saya mengambil uang itu, yang saya minta solusinya itu bagusnya bagaimana ya Pak Ustaz? Soalnya itu anak-anak saya ini belum dikeka Pak Ustaz. Nah, Kurang jelas Bu, Afwan, gimana? Ibu Coba Ida, pelan-pelan sebutkan pertanyaan, pelan-pelan, tenang. Bu. Jadi ibunya, yang meninggal suaminya ibu ya? Ya suami saya Pak Ustaz yang Ibu meninggal. punya utang sama suami gitu? Ya, ibu saya tuh punya utang dengan suami saya, Ibu. begitu Pak. Oh, jadi mertua, ya? mertua punya utang sama Mertua, menantu. Ya. mertuanya punya utang sama menantunya. Oke, terus? Kalau uang itu saya ambil, bagaimana ya Pak Ustaz bagusnya anak saya Maksudnya ini menagih. ada yang di TK Pak Nagih Ustaz. uangnya gitu. Oh iya, cara menagihnya gitu ya Bu Ida ya? Ya, begitu. Jadi uang itu kan maksud saya itu saya pergunakan itu apa bagusnya untuk di korban untuk suami saya, apa untuk kekah anak saya Pak Ustaz. Anaknya belum akikah ya Bu ya? Belum semua Pak Ustaz, anak saya itu ada 3 Pak Ya, Ustaz. itu memang menjadi haknya ahli waris. Setelah si suami ibu meninggal, maka itu menjadi haknya ahli waris. Di sini ibu termasuk ahli warisnya suami. Anak-anaknya ibu juga termasuk ahli warisnya suami. Anaknya suami, suaminya masih punya orang tua nggak? Tidak ada Pak Ustaz, semuanya sudah Tidak meninggal. Yang laki-laki perempuan sudah meninggal Pak Ustaz. Anak-anaknya ibu ada yang laki? Ada Pak Ustaz. Ya udah, berarti ahli warisnya adalah ibu sebagai istri dan anak-anaknya. Jadi utangnya ibunya ibu kepada suaminya ibu itu sekarang menjadi haknya ahli waris. Anaknya sudah dewasa semua Bu? Yang satunya itu umurnya 21 tahun. Yang Sudah balik semua maksud saya? Ya sudah, satunya belum Pak Ustaz. Satunya itu cuma baru 10 tahun Pak Ustaz. Oh, iya. Oh, tayyib. Ya. Yang sudah balik itu menjadi haknya dia. Apakah dia akan mengambil hartanya dia yang masih dipegang oleh neneknya kan ya? Ataukah dia akan ikhlaskan bagi neneknya? Oh begitu ya Pak Ustaz. Jadi yang sudah balik dia berhak memutuskan sendiri. Jatahnya misalnya utangnya berapa Bu dulu? Utangnya itu ada 10 juta Pak Ustaz. Jadi utangnya berapa? Misalnya utangnya 1 juta misalnya ya. Nah, ya. Ibu memiliki hak terhadap uang 1 juta itu hanya 10 juta. Oke. Jadi istri berhak mendapatkan 1/8. Iya. Jadi 10 juta dikurangi 1/8, berapa kenanya? 1 juta seperempat ya. Iya. Betul kan? 1 juta seperempat. Itu miliknya ibu. Ibu terserah mau dikasihkan ke ibunya ibu, mau diambil, ambil sebagian, ambil semuanya, terserah. Itu haknya ibu. Sisanya yang 8.750.000 Iya. itu menjadi haknya ahli waris. Anaknya ada berapa Bu? Ada 3 Pak Ustaz. Yang laki berapa? Laki 2, yang perempuan 1. Laki 2, berarti Dibagi 2, 1. Bagi 5 nanti. Bagi 5 ya. Yang laki 2/5, yang perempuan 1/5. 5. Dari sisanya tadi 8.750.000. Masya Allah. Nah, itu hak masing-masing udah ketahuan di situ. Untuk yang belum balik masih diurusin oleh ibu. Jadi ibu yang mengurusin. Ya. Itu yang belum balik, laki atau perempuan? Yang 10 tahun itu. Ustaz, laki-laki. 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 Berarti nanti 2/5 dikali 8.750.000, kenanya berapa? Itu ibu tahan. Karena ini haknya dia.
Nanti kalau sudah dewasa baru diserahkan ke dia. Ya, artinya terserah dia mau apakan setelah itu. Ya. Tapi yang sudah dewasa ini mereka sudah berhak terhadap harta mereka masing-masing. Ya. Gitu, Bu. Ya, ini begini Pak Ustadz, apakah itu uang itu apa saya tidak boleh kan? Itu maksud saya itu apa dikekokan untuk anak-anak saya begitu Ustadz, saya mengurusi begitu, dikekokan untuk anak-anak saya begitu Pak Ustadz. Dipakai untuk pendidikan, misalnya dibelanjakan ibu gitu untuk pendidikan anak gitu. Bagaimana, Bu? Dikekahkan Pak Ustadz untuk Oh, Diakekahkan. akekah. Ya, itu tergantung kepada anaknya sendiri, Bu, karena itu kan sebetulnya haknya anak-anak, Bu. Oh iya begitu ya Pak. Haknya anak-anak gitu loh. Apakah anak-anak itu mau kalau uangnya diambil untuk biaya akekah mereka, ataukah mungkin mereka memerlukan uang itu? Itu kan haknya mereka, Bu. Ya, ya. Sebetulnya uang akekah itu adalah dari orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya mampu, atau dari neneknya boleh, atau dari pamannya boleh. Tapi kalau sudah menjadi hartanya si anak, ya itu tergantung mereka yang boleh nggak ini. Ibu minta izin dulu, karena itu sudah menjadi harta mereka, gitu, Bu. Ya, ya, ya. Ya, cuman itu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Itu Ustadz, Ana mau tanya, bagaimana dengan yang anaknya Mas nanti sudah dewasa baru diserahkan? Kategori dewasa itu bagaimana Ustadz? Sempurna akalnya? Apa sekedar balik? Jadi gini, fa'in anastum minhum rusydan. Tadi mungkin perlu saya perjelas lagi ya. Sebetulnya bukan sekedar dewasa. Jadi Dewasa dan memiliki sifat dia bisa mengelola hartanya dengan baik. oh iya. Artinya kalau dia punya uang itu dia nggak boros-borosin, nggak dihambur-hamburkan kayak anak kecil gitu loh. Main beliin game. Dia kalau beli repot sesuatu gitu. ya beli secara rasional, bukan barang harga 10.000 dibayarnya 50.000. Iya. Itu nggak becus dia dalam menggunakan harta. Orang-orang seperti ini hatta sudah dewasa, tetap secara syar'i pengelolaan hartanya diserahkan kepada walinya. Di sini walinya adalah bisa ibunya, bisa saudaranya yang amanah tentunya ya. Gitu. Seperti anak yang lemah akal, ya, atau masih kecil, itu masih tergolong safih. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Jangan kalian berikan orang-orang sufaha itu harta mereka, jangan diserahkan kepada mereka. Mereka ini lemah akal, nanti habis untuk sesuatu yang remeh. Kalian secara syar'i berkewajiban untuk menggunakan harta ini untuk kemaslahatan orang itu. Kalau dia ini bisa ditunggu, oh ini kelihatannya sudah mulai paham cara pengelolaan harta. Dites dulu. Coba dites ya, kasih duit kecil dulu, suruh beli sesuatu. Dia membeli apa kira-kira? Membeli sesuatu yang harganya terlampau murah, dibeli dengan harga mahal, oh berarti belum bisa ini. Belum bisa. Ada yang namanya sifat rushd. Fa in anastum minhum rushdan. Kalau kalian mendapati dia ini sudah rasyid, sudah mulai bisa menggunakan harta, berusaha agar harta itu kalau dipakai ya dipakainya hemat, atau berusaha bagaimana supaya bisa bertambah. Entah dibikin dagang atau dibikin apa, intinya bisa mandiri lah, baru serahkan harta itu kepada mereka. Bijak dengan kalau belum seperti cacat mental misalnya, ya selamanya. Selamanya. Iya. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah nasihatnya. Tipsnya seperti itu ya Ibu Ida ya. Baiklah Ustaz, ini sudah ada penelpon yang menanti, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Rizal di Singkawang. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Pak Rizal, silakan Pak Rizal, ada yang bertanyakan kepada Ustaz Sofyan Baswedan? Ya, nah. Barakallahu fiik Ustaz Sofyan Baswedan. Ana mau nanya ini Ustaz mengenai lukisan makhluk hidup. Apakah ada khilaf di kalangan ulama bahwa lukisan makhluk hidup itu ada yang menyatakan bahwa jika ada kepala, tidak ada mata, hidung, itu dibolehkan. Dan juga ada yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu adalah kepala. Jadi yang rojinya itu yang bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Taib, ya memang ada khilaf dalam masalah ini ya, tentang gambar yang tidak mengandung sketsa wajah. Ya. Sejumlah ulama di kalangan kontemporer seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, mereka menganggap membolehkan menggambar manusia tapi tidak dengan sketsa wajah. Wajah itu ya mata, hidung, mulut. Ya. Walaupun ada hadis yang mengatakan as-suratu ar-ra'su. As-surah, gambar itu ya kepala. Nggak bilang wajah. Gambarnya bilang apa? Hadisnya bilang as-suratu ar-ra'su. Gambar itu kepala. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau kepalanya itu cuma digambar bulat saja, nggak pakai sketsa wajah, maka dianggap itu boleh. Atau dihapus sketsa wajahnya, dibikin polos, itu dianggap boleh. Ya. Sebelum kita membahas tentang khilaf ya, perlu kita ketahui dulu dalilnya apa sih yang melarang. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, atani Jibril faqala inni kuntu ataituka al-barihata falam yamna'ni an akuna dakhaltu alayka al-baita alladhi kunta fih illa annahu kana fi babil baiti timthalur rijal. Semalam katanya Jibril, aku datang ke sini, tapi aku nggak bisa masuk nih. Dan alasan yang menjadikanku tidak masuk cuma satu, yaitu adanya timthalur rijal. Wa kana fil baiti qiramu sitrin fihi tamathil. Kebetulan di kamarnya Rasulullah itu ada horden. Dan di situ ada gambar-gambar. Nah, jadi timsal ini adalah gambar lukisan, termasuk juga patung ya. Jadi mulai yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Pokoknya yang menyerupai manusia di situ. Wa kana fil baiti kalbun, dan kebetulan di kolong ranjangnya Rasulullah ada anak anjing ngumpet di situ. Enggak ketahuan. Tapi Jibril tahu. 2 hal inilah yang menghalangi Jibril untuk masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Jibril? Famur bi ra'sit timsal alladhi bil bab falyuqta. Maka perintahkan agar kepala gambar manusia itu yang terpajang di depan pintumu itu agar dipotong kepalanya. Wal yusayyar ka hay'atis syajarah, sehingga bentuk manusianya seperti pohon aja gitu, tegak gitu, nggak ada kepalanya. Tanpa kepala ya. Wamur bisatri falyuqta. Perintahkan juga hordennya itu supaya dipotong-potong kainnya. Wa yuj'alu minhu wisadataini mambuzataini yuwatta'ani atau yuwatta'ana. Dan potongan dari kain horden tadi supaya dibuat 2 buah bantal ya. Angka ini boleh 1, boleh 2, boleh 3 ya, nggak harus 2. Mungkin karena ukurannya bisa dibikin 2, bikin 2. Atau mungkin karena kalau dibikin 2 akan lebih terpotong-potong. Wallahu a'lam. Ya. Buat dia 2 bantal yang dicampakkan. Jadi bantal itu kan taruhnya di bawah. Tapi kalau dia masih seperti tirai, pasti akan terpajang kan ya, tegak gitu loh. Nah, memajang sesuatu itu ada unsur menghormati, mengagungkan. Tapi kalau sudah ditaruh di bawah, nggak ada unsur menghormati. Mana ada orang menghormati seseorang, fotonya taruh di bawah, nggak ada kan? Diinjek-injek. Makanya hadisnya bilang, biarkan dia jadi bantal yang diinjek-injek, yang ditaruh di bawah, sehingga tidak ada unsur penghormatan sama sekali. Wamur bil kalbi falyukhraj, dan supaya anjingnya dikeluarkan, jangan dibiarkan di dalam rumah. Walaupun Nabi tidak tahu awalnya kalau ada anjing. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang bisa menghalangi kebaikan untuk masuk ke rumah. Nabi kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh
oleh Jibril tadi. Ini hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sedangkan dalam hadis lain, hadisnya Ali bin Abi Thalib dari diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ya. Ali bin Abi Thalib ini pernah berpesan kepada Abul Hayyaj Al-Asadi. Abul Hayyaj Al-Asadi adalah kalau sekarang itu seperti Kapolrinya lah gitu ya. Kepala pasukan keamanannya Ali sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah ketika itu. Dia berpesan begini, "Ala ab'atsuka 'ala ma ba'atsani bihi Rasulullah." Mau enggak engkau aku utus dengan misi sebagaimana Nabi pernah mengutusku dengan misi itu? Apa itu misinya? Alla tada' timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan kau biarkan ada gambar atau patung satu pun kecuali kau hapus. Di riwayat yang lain, alla tada' suratan. Surah itu lebih khusus lagi. Timthal itu bisa berupa patung, bisa berupa gambar. Kalau surah itu gambar. Nah, surah apa yang dimaksud? As-surah adalah ar-ra's. Ar-ra's. Kata Nabi dalam hadis yang lain, as-suratu ar-ra'su. Gambar yang dimaksud adalah kepala. Jadi kalau gambarnya dihapus, kepalanya dihapus, berarti selesai sudah. Alasan pelarangannya itu sudah hilang dengan penghapusan kepala tadi. Nah, bagaimana sebuah kepala itu dihapus? Ya Allahu a'lam, dari sini bisa difahami dipotong kepalanya atau dihapus sketsa wajahnya sehingga jadi polos aja. Iya. Gitu loh. Karena kalau sudah polos, maka ini tidak bisa dikatakan orang ini memiliki wajah, kepala, padahal cuman bulatan saja. Iya. Apa bedanya menggambar telur dengan menggambar kepala yang nggak ada wajahnya sama sekali? Kan sama aja hakikatnya gitu loh, Mas. Mas Pongki. Iya, betul. Bisa ya dipahami ya? Bisa dipahami, Ustaz. Bentuk kepala yang sudah tidak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulutnya lagi. Elips kosong. Elips saja udah. Kan sama aja. Ini gambar telur, ini gambar bulatan juga, nggak ada apa-apanya gitu. Sehingga alasan untuk pelarangannya menjadi hilang dengan dihapus sketsa wajahnya. Ya, makanya di riwayat lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan as-suratur ra's fa idza quti'ar ra'su falaysa bisurah. Gambar itu ya kepala. Gambar yang dilarang adalah kepala. Kalau kepalanya diputus, nggak dianggap gambar lagi, maksudnya nggak dianggap gambar yang dilarang oleh syariat. Ya, seperti itu. Walhasil memang ada banyak sudut pandang dari para ulama ya. Ada di antara mereka yang mengatakan ini gambar ini dilarang kalau masih utuh, ada kepalanya, ada sketsa wajahnya, nyambung. Ada lagi dari hadis bahwa Jibril suruh gambarnya supaya dipotong kepalanya. Mereka mengatakan kalau kepalanya dikasih seperti jadi kalau gambar orang putus, nggak nyambung. Gitu, nggak nyambung. Nah, berarti sudah boleh. Ada yang memahami seperti itu. Ada lagi yang memahami kalau dia dipotong kemudian disuruh membuat sebagai bantal, berarti gambar ini kalaupun utuh tapi ditaruh di bawah, diinjek-injek, nggak apa-apa. Ada yang memahami seperti itu. Jadi tidak diperlakukan dengan perlakuan mulia, seperti gambarnya di karpet, di spray, atau di lantai gitu ya, atau dibuat keset ya. Itu tidak ada unsur pengagungan terhadap gambar, karena memang salah satu celah yang akan menghantarkan kepada sikap pengultusan adalah kalau orang yang sudah mati itu dibuat replikanya, entah replika 2 dimensi atau 3 dimensi, kemudian dipajang. Sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Nabi SAW ketika di akhir-akhir hayat beliau, saat masih sakit, pernah ada 2 istri beliau, yaitu Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, yang dua-duanya ini pernah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, ya, tinggal beberapa tahun di sana. Dan di Ethiopia itu agamanya Nasrani.
Agamanya. Jadi mereka pernah melihat, oh gereja itu dalamnya kayak apa. Nah, mereka berdua ini bercerita tentang bagaimana gambar lukisan-lukisan yang ada di gereja Dalam di gereja. Ethiopia. Iya. Nabi mendengar, Nabi kemudian komentar, ulaiki idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka tasawir ulaiki syirarul khalqi indallah. Dan subhanallah ya, Nabi luar biasa memang. Beliau tidak basa-basi, beliau tidak pakai tedeng aling-aling dalam hal ini. Mungkin sebagian orang akan menganggap itu sebagai apa, Mas Pongki? Seni arsitektur, ekspresi, kebebasan berekspresi. Iya, Ustaz. Menunjukkan cintanya mereka kepada Talenta. para nabi mereka, kepada orang-orang soleh mereka. Iya, Ustaz. Digambarlah itu. Orang akan menilai ini sebagai apa? Ini seni kan ini. Tapi lain Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Mereka itu, wahai Ummu Habibah dan Ummu Salamah, punya kebiasaan apa? Kalau ada orang soleh yang mati, dibangunlah kuburnya. Kemudian diberi lukisan-lukisan seperti yang kau lihat tadi itu. Bagaimana status mereka di hadapan syariat, di hadapan Allah? Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejahat-jahat manusia di mata Allah. Luar biasa. Kalau suatu seni, entah itu mau dinamakan seni, mau dinamakan penemuan besar, mau dinamakan karya, apapun istilahnya orang mengistilahkan, kalau itu akan berakibat rusaknya akidah, maka tidak ada artinya itu. Nggak ada artinya. Tidak ada artinya. Oleh karena itu Nabi melarang, menyampaikan bahwasanya termasuk inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirin. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang suka ngelukis-ngelukis. Maksudnya melukis makhluk bernyawa, manusia atau binatang yang ada gambar wajahnya itu, gambar kepala. Ya, karena itu adalah itu celah yang berulang kali menyebabkan umat-umat terdahulu terjerumus dalam kemusyrikan. Perbuatan syirik ya, Masya Allah. Betul. Masya Allah, mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Baik, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, jawabannya Masya Allah. Semoga Bapak Rizal di Singkawang bisa puas ya. Tuh panjang lebar tuh, Masya Allah. Baik, Ustaz, ini ada penelpon terakhir insya Allah di line telepon. Semoga kita masih memiliki waktu, ada 6 menit. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu siapa di mana? Dari Ummu Hafiz di Palembang. Ummu Hafiz di Palembang. Silakan Ummu Hafiz. Iya, Ustadz mau bertanya masalah ini Ustadz. Jadi kan anak kan alhamdulillah udah hijrah dengan pakaian-pakaian yang berwarna seperti itu Ustadz ya. Yang warna-warna mencolok seperti itu Ustadz. Terus juga untuk masalah jilbab juga, anak kan ada jilbab-jilbab yang pendek Ustadz. Nah, anak tuh bingung ada gimana solusinya Ustadz untuk anak biar jilbab-jilbab itu tidak jadi anak kasih ke siapa gitu Ustadz sebaiknya Ustadz. Terus baju-baju pendek anak dulu seperti itu Ustadz. Dan satu lagi Ustadz, masalah baju anak yang bergambar Ustadz. Banyak sekali itu, ya. Baju anak yang bergambar, seperti gambar kartun, Hello Kitty, Doraemon, seperti itu, Ustadz. Harusnya sikap anak harus seperti apa, Ustadz? Apakah harus ini bajunya itu harus diberikan orang, tapi takut orang memakainya sama saja, jadi anak tetap berdosa kan, Ustadz. Jadi solusinya seperti apa, Ustadz? Baik. Terkait dengan bagaimana pemanfaatan jilbab-jilbab yang pendek, bisa diberikan kepada yang belum balik, anak perempuan yang belum balik, ya, yang masih kecil misalnya. Kalau bisa pakai mungkin pendek buat dewasa tapi panjang buat anak-anak misalnya, atau diformat, disambung aja jadi panjang, nggak ada masalah. Boleh kok pakai jilbab sambungan, nggak ada masalah. Ya. Kalau nggak bisa juga bagaimana? Ya silahkan, mau dibedah lagi, mau dibuat pakaian lain, atau mau dibuat kain untuk lap-lap atau apa, terserahlah.
Yang jelas jangan dimusnahkan karena masih bisa dimanfaatkan. Kain. Ya, kalau manfaatnya ini sudah nggak ada lagi yang bisa pakai ini, ya sudah dibuat kain lap aja misalnya. Gitu. Kemudian terkait dengan pakaian anak tadi ya, yang kedua ya. Tokoh-tokoh kartun. Memang ini rata-rata itu sudah menjadi sesuatu yang sulit sekali kita bisa mendapatkan pakaian anak yang polos. Mungkin masih ada, tapi biasanya bayi. Kalau udah agak gede itu ada motifnya lah. Iya. Dalam kaidah syariat dikenal idza dhaqal amru tasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Ini kaidah yang dirumuskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Syariat itu memperhatikan kondisi. Ketika kondisinya serba sulit bagi seseorang, dia nggak punya banyak pilihan. Contohnya nih, ibu tinggal di daerah semua toko pakaian anak kayak gitu semua pakaiannya. Berarti kan nggak ada pilihan nih. Nggak ada pilihan. Ya nggak apa-apa, diberi kelonggaran. Karena memang akan menimbulkan kesulitan yang sangat besar kalau saya harus datangkan dari luar kota atau harus disablon dulu, ditutup. Ini repot sekali nanti. Tapi ketika umpamanya nih, kemudian ada salah seorang ikhwah yang buka toko dan dia menjual pakaian-pakaian yang aman, nggak pakai gambar, pakai model motif bunga misalnya, atau kotak-kotak atau garis-garis. Nah, berarti kan ada pilihan sekarang. Yang tadinya dilonggarkan menjadi sempit. Ibu nggak boleh lagi beli yang awalnya ada gambar-gambar karena udah punya pilihan lain. Paham Bu ya? Wa idza tasa'a, ketika kondisinya menjadi longgar, banyak pilihan, ada pilihan yang aman, maka kita nggak boleh memilih yang dulu dibolehkan untuk kita pilih karena sekarang sudah ada opsi yang syar'i. Jadi seperti itu Bu. Kalau jadi yang lama-lama Ustaz masih tetap bisa dipakai atau tidak Ustaz? Atau jadi kan yang baru kita tidak boleh membeli lagi yang baru kan karena ada misalkan saya nggak bilang nggak boleh beli yang baru. Saya nggak tahu di sana bagaimana kondisinya. Ibu sejauh ini mendapatkan nggak pakaian yang benar-benar bebas dari gambar? Kalau nggak adanya kayak gitu ya Ibu boleh beli, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada, misalkan ada solusinya, jadi yang gambarnya kartun ya, jangan yang gambarnya real. Iya. Doraemon nggak apa-apa, Doraemon itu kan nggak ada realitanya, itu kan nggak ada makhluknya. Doraemon itu cuma khayalan aja. Hello Kitty fiktif. Juga gitu. Fiktif. Donald Bebek fiktif, nggak ada masalah. Gitu. Kalau kayak bahan Ustaz kayak jersey kayak gitu itu tidak boleh Ustaz ya? Saya nggak bilang nggak boleh Bu, tergantung Bu. Ibu ada keperluan untuk membeli bahan itu untuk baju misalnya, baju olahraga atau apa, dan ada nggak bahan yang gambarnya itu motif-motif seperti bunga atau sesuatu yang tidak menampakkan wajah. Kalau memang tidak ada yang dijual di pasaran semuanya kayak gitu, apa boleh buat. Ini berarti Ibu nggak punya pilihan. Ibu mendapatkan kelonggaran secara syar'i. Ya Ustaz. Paham nggak Bu? Maksud saya? Paham Ustaz. Paham Ustaz. Jazakallah. Tapi kalau ada pilihan, ada yang polos, ada yang gambar manusia, ada yang gambar Hello Kitty, pilih aja yang polos. Kan fungsinya cuma untuk dipakai, untuk nutup. Ya. Iya, Masya Allah. Bagaimana Ibu Hafiz? Cukup? Iya, na'am Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ummu Hafiz sudah bertelepon ke Fatwa TV. Semoga pekan depan kita bisa tersambung lagi dan menanyakan persoalannya. Silakan. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, seperti itulah acara hari ini. Ustaz Sofyan, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan ilmu yang dibagikan kepada kami. Masya Allah, terima kasih atas waktunya juga. Dan semoga pekan depan antum masih bersedia ya Ustaz ya untuk kami tanyai di sini dan beberapa teman-teman yang pemirsa dan pendengar radio. Masya Allah, barakallahu fikum. Boleh kami tutup acaranya Ustaz? Silakan Pak Sugeng. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW sore hari ini. Masuk ke episode 24, Masya Allah.
minggu ke-24. Alhamdulillah, semoga kita dapat berjumpa lagi di pekan depan, dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.